Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini seyogyanya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meski dalam suasana kedaruratan akibat bahaya COVID-19 atau yang sering disebut dengan COVID-19. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan dengan rangkaian yang ada, mulai dari puasa, tadarus, lalu kemudian salat tarawih, ibadah-ibadah lain yang kita laksanakan. Meski semua itu kita laksanakan dalam suasana kedaruratan, tetapi saya yakin para jamaah masih tetap khusyuk menjalankan ibadah, dan kemudian kita bisa menikmati Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan demikian. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada para jamaah untuk bersama-sama membahas tentang pendidikan Islam. Seperti kita semua ketahui bahwa pendidikan merupakan aspek yang sangat penting di dalam menentukan kemajuan umat atau kemajuan bangsa. Pendidikan bersama dengan kesehatan dan juga kesejahteraan menjadi tiga faktor yang sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Itu artinya bahwa pendidikan menjadi variabel yang sangat penting untuk kita perhatikan. Supaya apa? Supaya generasi kita, bangsa kita, dan masyarakat kita menjadi yang berkemajuan. Nah, apa itu pendidikan Islam? Tentu kita bisa berangkat dari hadis-hadis Nabi. Kita juga bisa berangkat dari ayat-ayat Al-Quran yang banyak bicara mengenai pendidikan Islam. Misalnya kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah pada ayat itu menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat ini para hadirin menjelaskan betapa pendidikan itu sebagai bagian yang tak terpisah dari keimanan, menjadikan kita semua orang yang memiliki pendidikan dan memiliki keimanan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi Allah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa level, beberapa tingkatan. Itu artinya bahwa kalau kita menjadi orang yang berilmu, berpendidikan, dan beriman, maka kita pun akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi kita juga bisa mengambil intisarinya, yang kalau kita terapkan pada bagaimana hubungan antara keimanan dan ilmu itu bagi masing-masing orang, kita bisa membagi menjadi 4 tipe atau 4 golongan. Jadi orang berdasarkan ilmu dan keimanannya itu bisa dibagi menjadi 4 tipe orang atau 4 golongan orang. Yang pertama adalah orang itu bisa disebut sebagai beriman dan berilmu. Artinya yu'min wa ya'lam. Artinya orang yang beriman dan orang yang berilmu. Itu kategori yang pertama. Tentu ini kategori yang ideal. Artinya kalau bisa kita menjadi orang yang beriman kepada Allah,
beriman kepada Rasul, dan beriman pada apa yang disebut dalam hadis sebagai ma huwa arkanul iman. Lalu kemudian yang kedua, keimanan itu hendaklah ditopang oleh ilmu pengetahuan yang mapan. Kita bisa bayangkan kalau keimanan itu tidak ditopang oleh ilmu, maka keimanan itu akan menjadi keimanan yang tidak kokoh, tidak kuat. Lalu yang kedua adalah golongan orang yang bisa disebut sebagai yu'min wala ya'lam, yakni golongan orang yang beriman tetapi orang itu tidak memiliki ilmu pengetahuan. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada semua yang diwajibkan oleh ajaran kita, tetapi keimanannya tidak didukung oleh ilmu yang mapan. Sehingga kita bisa mengatakan keimanan yang demikian adalah keimanan yang rapuh. Dan kelompok orang yang ketiga disebut sebagai la yu'min wa ya'lam. Kelompok orang yang tidak beriman tetapi ia memiliki ilmu pengetahuan yang mapan. Nah, seringkali kita melihat orang yang begitu cerdas, orang yang begitu mapan ilmunya, tetapi keimanannya rapuh. Bahkan ia bisa disebut sebagai orang yang tidak beriman sama sekali. Orang yang tidak berilmu, orang yang berilmu pengetahuan dan tidak beriman, itu bisa jadi ia menjadi seorang ateis, orang yang tidak percaya kepada agama, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Lalu kelompok orang yang terakhir adalah kelompok yang disebut dengan la yu'min wa la ya'lam. Orang yang tidak beriman juga tidak berilmu. Ini tentu adalah kelompok yang harus kita hindari. Jadi yang harus kita hindari itu adalah menjadi orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Yang juga harus kita hindari adalah menjadi orang yang tidak beriman tetapi berilmu. Yang juga harus kita hindari adalah orang yang berilmu tetapi tidak beriman. Dan yang harus kita tuju oleh semua kita adalah orang yang imannya kuat, lalu kemudian ilmunya juga kuat. Nah, hadirin jamaah kajian Tarawih dalam kesempatan Tarawih Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Di dalam ajaran Rasul kita juga banyak bisa membaca bagaimana pendidikan Islam itu harus kita kembangkan. Pada intinya pendidikan Islam itu muaranya adalah pendidikan akhlak. Karena itulah maka hadis Nabi yang sering kita baca, mungkin juga sering kita dengar berbunyi, innama bu'ithtu liutammima sholihal akhlak. Di dalam riwayat lain disebutkan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hadis ini menegaskan bahwa sesungguhnya pendidikan Islam itu adalah orientasinya kepada akhlak yang mulia. Untuk apa berilmu tetapi akhlaknya tidak baik? Untuk apa berilmu tetapi miskin akhlak? Karena itu tadi kategori yang pertama yang saya sebutkan, yu'min wa ya'lam, itu menjadi penting. Karena dengan beragama dan berilmu itu salah satu yang dituju adalah supaya kita semua menjadi orang yang berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Dan kita juga diingatkan di dalam hadis Nabi bahwa sesungguhnya masing-masing kita ini adalah guru. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, bu'ithtu mu'alliman. Kata Nabi, saya ini diutus kepada kalian semata-mata adalah sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang mudaris, sebagai seorang guru. Kita ini masing-masing adalah guru. Guru bagi siapa? Tentu adalah guru bagi anak-anak kita. Kita orang tua sesungguhnya adalah guru terbaik bagi anak-anak kita. Apalagi dalam suasana COVID-19 seperti ini, di mana seluruh aktivitas kita, termasuk aktivitas ibadah kita, harus kita pindahkan dari masjid ke rumah. Bukan kita tidak melaksanakan ibadah tarawih, bukan kita tidak melaksanakan ibadah Jum'ah, bukan kita tidak tadarus bersama di masjid, tetapi yang kita lakukan adalah memindahkan jamaah tarawih kita ke rumah kita masing-masing. Kita mengganti ibadah Jum'ah berjamaah di masjid-masjid kita. Kita pindahkan menjadi sholat zuhur berjamaah
di rumah kita. Kita pindahkan kebiasaan kita, budaya kita, tadarus bersama, jamaah di masjid. Kita pindahkan tadarus berjamaah bersama keluarga kita. Itu adalah bagian dari pendidikan yang sangat penting. Karena itu maka menjadi penting kita camkan bagi diri kita masing-masing bahwa sesungguhnya kita ini adalah seorang guru. Sesungguhnya kita ini adalah seorang pendidik dan pengasuh terutama adalah bagi keluarga dan anak-anak kita. Di dalam Al-Mahfudhot kita mungkin sebagian hafal dengan pernyataan yang mengatakan al-baitu madrasatul ula. Rumah itu atau keluarga itu adalah madrasah yang pertama, adalah tempat pendidikan yang terbaik. Dan selama COVID-19 ini kita merasa rumah kita sudah menjadi madrasah, rumah kita sudah menjadi lembaga pendidikan. Dan siapa yang menjadi guru yang utama? Yang menjadi guru yang utama sekali lagi adalah kita semua para orang tua. Nah, yang penting juga harus diperhatikan oleh kita semua bahwa pendidikan itu yang sangat dipentingkan bukan sekedar transfer of knowledge, bukan sekedar transfer atau memindahkan pengetahuan. Tetapi pendidikan itu yang juga sangat penting untuk diingat adalah soal keteladanan, soal contoh. Bagaimana kita memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Maka seringkali anak-anak kita itu kalau kita ceramai, kalau kita kasih nasihat, seringkali anak-anak sekarang itu kita kasih nasihat satu kalimat, membalasnya mungkin lebih dari satu kalimat. Bahkan mungkin nasihat kita seringkali tidak didengarkan, keluar dari satu telinga, masuk dari satu telinga, keluar dari telinga yang lain. Nah, karena itu yang juga efektif selain transfer of knowledge tadi itu, selain transfer pengetahuan itu, yang sangat penting dalam pendidikan Islam kita adalah soal keteladanan. Marilah kita hadirkan keteladanan terbaik di rumah kita. Kita hadirkan keteladanan terbaik di lingkungan keluarga kita. Harapan kita tentu saja adalah anak-anak kita selain mendapatkan pengetahuan, lalu mereka menjadi ya'lam tadi itu, menjadi mengetahui tadi itu, menjadi beriman kepada Allah, maka kemudian dengan keteladan yang kita berikan anak-anak kita itu, lalu kemudian kita harapkan menjadi anak-anak yang baik, menjadi generasi yang baik. Kalau kita ingin anak-anak kita rajin membaca Al-Quran, maka berikanlah keteladanan bahwa kita di rumah mencintai Al-Quran. Kita setiap hari membaca Al-Quran. Dan waktu kita di bulan puasa ini, karena kita harus stay at home, harus berada di rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah, maka sesungguhnya kesempatan bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan keluarga kita itu sangat luar biasa banyak. Dan karena itulah maka menjadi penting bagi kita semua untuk menjadikan momentum wabah atau pandemi COVID-19 ini sebagai momentum terbaik untuk menjadikan rumah kita sebagai madrasah, rumah kita sebagai lembaga pendidikan. Dan COVID-19 ini juga menyadarkan kepada kita betapa penting kita semua para orang tua menjadi guru yang terbaik bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Dan karena itu maka moga-moga dengan ilmu yang kita miliki, kesiapan yang kita miliki, kita bisa hadirkan rumah-rumah kita sebagai madrasah, sebagai lembaga pendidikan terbaik tadi itu. Kita bisa menjadikan diri kita para orang tua sebagai pendidik yang terbaik untuk anak-anak kita. Akhirnya dengan selalu bersyukur kepada Allah dan bermunajat kepada Allah, semoga COVID-19 ini menjadi bagian dari pembelajaran kita semua. Dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menuntaskan ibadah Ramadan tahun ini. Semoga keluarga kita juga sehat walafiat, dibebaskan dari bahaya wabah atau pandemi COVID-19. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirnya nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.